Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami yaitu Forske bersama Mas Tegar, sang pemilik wakil dosen. Asdos, asisten dosen. Untuk sore ini akan membahas apa? Sak mlakune. Sak lagu nih. Silahkan. Kalau Al-Quran itu kan sebuah kitab yang luar biasa ya, yang ada sebelum ada. Nah, ngeri. Artinya ketika kehidupan manusia di dunia belum ada. Al-Quran di langit sudah ada. Cuman belum disampaikan. Belum Ayo disampaikan. disampaikan ke mana? Iya. Belum ada manusia. Itulah hebatnya Al-Quran. Hebatnya. Jadi Al-Quran yang di dunia itu kan setelah Nabi Muhammad mendapat wahyu umur 40. Iya. 40 di Gua Hira pertama toh. Nah, Nabi Muhammad mendapat wahyu, langsung wahyu itu ditulis oleh Zaid bin Harisah. Sabit. Oh, Zaid bin Sabit. Harisah kan bodyguard. Oh. Bila diri ra iso dadi bodyguard, kanca ngobrol. Bila diri ra iso Zaid bin Harisah. Iya. Sing iso Waraqah kae, Umar bin Khattab barang kae. Langsung sapa Abu Bakar bareng iso. Nek Zaid bin Harisah ra iso. Konco ngobrol. Nabi Muhammad itu sing iso bela diri mau. Jadi Nabi Muhammad mendapat wahyu itu baru ditulis bahwa Al-Quran itu ada setelah Nabi Muhammad mendapat wahyu. Padahal sebelumnya sudah ada, cuman belum diturunkan. Ibarat rezeki itu kita itu aslinya orang kaya, cuman belum diturunkan. Pede banget. Tadi saya buka surat Muhammad 38 ayatnya terakhir, tak kira ada 43. Saya Al-Quran kan nggak hafal jumlah suratnya, taunya Al-Baqarah 286, Al-Fatihah ada 7 dan lain sebagainya. Kalau yang jarang dibuka itu kan nggak tahu ayatnya jumlahnya ada berapa. Dan Imam Syafi'i itu adalah dia itu pecinta Al-Quran. Pecinta Al-Quran itu sampai menghitung huruf alif ada berapa, huruf ba ada berapa. Imam Syafi'i ngeri kan, luar biasa. Iya. Berarti sampai detail belajarnya Al-Quran. Sampai detail. Hafal Quran itu 7 tahun. Kita 7 tahun masih Jalui jajan. Bulan kali. Rayapan, udan-udan. Jadi Imam Syafi'i sama kita itu jauh. Imam Syafi'i itu sungguh-sungguh kita lihat-lihat. Tapi kita mulai sungguh-sungguh setelah kita mempelajari para ulama-ulama syuhada, sholihin wal anbiya. Kita belajar dari para nabi, para sahabat, para tabi'in, para imam, para wali. Kita belajar dari mereka, kita mencari inspirasi dari beliau-beliau itu supaya kita hidupnya lebih baik, tertata. Paradigma pemikiran kita, parameter kita, analogi kita mengikuti para nabi. Karena Nabi Muhammad SAW adalah panutan seluruh umat. Nah, kita contoh, kita mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Di situ ada semua. Aku heran sumber ilmu di situ semua. Aku heran kan. Dan herannya itu sampai saat ini tidak akan selesai heran. Mungkin sampai mati nanti masih heran lagi. Kok selengkap itu? Nanti kalau kita sudah mati, sebulannya nganu loh. Sedih ceritakan Al-Quran kita tenan lagi. Padahal sudah tenan, kita udah yakin. Nanti keyakinannya tambah kalau kita mati. Wis kelewat tapi. Sebenarnya bukan lagi tenang dong dengar Tuhan. Nah ya seperti itu nanti. Nanti kita akan yakin itu setelah mati. Sekarang kita sudah yakin terhadap Al-Quran tapi nanti kita akan yakin lagi, tambah lagi ketika sudah mati. Makanya kita berlatih untuk mati sebelum kita mati. Artinya kita masuk ke dimensi orang mati supaya kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Kan udah ada kisah-kisah itu. Diajari sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa puasa 21 hari ngebleng, artinya tetap buka, artinya maghrib tetap buka. Jadi Nabi Isa itu dalam riwayatnya itu pernah ditanyai oleh sahabatnya. Wahai Nabi Isa, apakah alam kematian itu ada? Nabi Isa menjawab, ada. Apakah Anda bisa bicara dengan orang mati? Bisa. Maka kamu mau. Ya udah kamu puasa 21 hari. Nah, kalau sudah nanti saya buka
mata Mata batinnya. batinnya. Akhirnya si sahabat itu melakukan 21 hari puasa. Sowan ke Nabi Isa, wahai Nabi Isa, saya sudah puasa 21 hari. Ya kalau waktu di saat ini adalah maghrib. Maghrib itu langsung dia munajat, Nabi Isa beserta muridnya atau sahabatnya. Ya udah kamu jalan-jalan sana. Berarti langsung kebuka itu. Kebuka, akhirnya dia ke kuburan memberanikan diri. Wahai orang yang mati, aku ingin bicara kepada engkau. Akhirnya buka kabeh kuburan, mayite udah teko dan judul apa zombie ngono. Di zamannya Nabi Isa kan enggak di pocong ya. Di zombie. Belum ada pocong berarti. Akhirnya si sahabatnya Nabi Isa itu, aku mau bertanya bagaimana keadaanmu di alam kubur. Si mayit itu menjawab, kamu akan menyesal jika kamu tidak sungguh-sungguh menjalani perintah agama dan tidak berbuat baik, kamu akan menyesal seperti saya, dan saya sudah tidak bisa hidup lagi. Harus kena singkat kayak telepok masih busuk, ada yang sudah kelihatan balung-balungnya, itulah di zaman Nabi Isa ada. Kamu mau tak buka? Nah, kita mempelajari ilmu mati sebelum kita mati. Artinya kita sering ziarah, kita khusyuk di dalam ziarah itu, kita mencoba untuk rileks dan mengosongkan pikiran. Nanti di situ ada tanda-tanda. Setelah tanda-tanda itu muncul, rasakan di dalam hati ada getaran ya. Biasanya merindingnya pertama ini lewati. Nanti kalau sudah ada, yakinkah bahwa di sekitarmu itu lagi melihat kamu, cuma kamu tidak melihat mereka. Kalau dilatih lama-lama bisa. Kalau niat lo, kalau nggak niat pertama niat. Kalau indigo itu memang dari awal, dari kecil itu sudah terbuka. Kalau yang manual itu versinya adalah membersihkan hati, membersihkan jiwa. Nah setelah itu nanti yang terjadi adalah sebuah pengusuhan secara istiqomah. Kalau sudah ya udah, kita yakin bahwa kehidupan di alam itu melihat kita. Maka Rasulullah SAW ketika lewat kuburan mengucapkan Assalamualaikum. Nah di situ para mayit menjawab Waalaikumsalam. Berarti kan ada. Rasulullah itu dimensinya melihat yang tak kasat mata dan melihat yang kasat mata. Di situ aku pengen nerangke ini loh aslinya. Lidah mertua. Tapi kalau kelihatan kan? Tapi kalau dalam bahasa biologinya ini termasuk apa tadi? Sansifera. Nah ini bisa menghilangkan virus. Jadi ada virus ini polusi udara itu kalau dikasih ini netral. Menetralisir. Bisa menetralisir udara. Semakin rumput namanya semakin netral. Semakin besar semakin netral. Iya. Karena nyambung ke rumahku ya. Saya sambungan lagi bahwa di dimensi itu ada sebuah kehidupan. Tidak cuma alam kubur, kan alam hayati pun juga ada. Contohnya ini adalah sebuah kehidupan yang ada di dalam tumbuhan sendiri, juga ada nyawanya. Nah, nyawanya ini juga ada sebuah kehidupan di dalamnya. Dari akar itu biologi nyambung yang tadi, biologi akar mengambil nutrisi, langsung diambil, langsung nanti tanpa lewat batang pohon ini langsung dari akar langsung ke daun, tidak harus lewat batang pohon. Nanti perbedaannya tadi telolung itu kan dia mengambil secara jamaah akarnya, akhirnya dia mempunyai ilmu jamaah, berwas-was seperti jamaah, seperti sebuah pasukan. Nah berdoanya berjamaah. Kalau ini sendiri-sendiri, ini sendiri pun bisa hidup. Ini kalau orang diibaratkan orang yang lagi menyendiri atau menyepi atau menepi. Nah bedanya ini tanpa cahaya atau di tempat yang sangat tertutup bisa hidup, di cahaya juga hidup. Di tempat yang iup, teduh, di bawah pohon dia hidup. Kan dia lagi menepi. Kulturasi, dia lagi meditasi. Hidup.
luar biasa dia bisa menetralisir keadaan. Oh. Ini bangsanya adalah bangsa cewek karena dia berbunga, warnanya kuning. Dia mempunyai kasih sayang yang tinggi, namanya Mbak Vera. Sanksi Vera itu Vera menjadi sanksi dalam bahasa biologi, tapi dalam bahasa Indonesia ini disebut lidah mertua. Ucapannya mertua itu hati-hati, kamu harus bisa membuat mertua kamu menjadi bahagia. Karena ini bisa membuat kamu bercerai-berai. Lidahnya mertua jika tidak dihati-hati bisa mencerai-beraikan. Tapi kalau dihati-hati bisa menetralisir semuanya. Iya, jadi ini bahasa Indonesianya dengan bahasa biologisnya berbeda. Tapi intinya sama. Mempunyai niat yang baik, menetralisir keadaan. Jadi ketika orang tua mempunyai anak yang lagi bercekcok, dia sebagai penengah namanya. Orang malah ngompori. Lidah mertua yang dimaksud lidah mertua yang baik, bukan yang buruk. Kan ada yang warna kuning, ada yang hijau dan sebagainya. Dia punya nyawa dan nanti akan mati. Dia lagi dihidupkan oleh Allah SWT untuk menemani manusia, untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Maka ketika manusia mendapat manfaat dari sanksi Vera ini, saya juga berbuat baik kepada sanksi Vera, merawatnya, disiram, dikasih pupuk, dibersihkan dan sebagainya. Nah, hubungannya dengan tadi kisah Nabi Isa adalah bahwa kehidupan antara yang satu dan yang itu adalah saling berkesinambungan. Di situ nanti hayatinya, kehidupannya akan seimbang, seperti lambangnya Cina ya, Zin dan Zhang, keseimbangan. Jika kehidupan tidak seimbang maka akan muncul namanya kehancuran. Nek jam kuwi detike wis ora mlaku, menit ora mlaku, disebut jame mati. Karena tidak ada perputaran, tidak ada keseimbangan. Maka di ilmu biologi mengajarkan kita untuk hidup yang seimbang antara udara, tumbuhan, hewan, dan manusia. Karena di 4 ini tidak ada keseimbangan, maka akan hancur. 4 itu bahasa Inggrisnya force. Itu aja yang saya sampaikan. Saya dan Mas Tegar undur diri. Salam force.